Susan Cornelia. Hari ini akan presentasi terkait materi yaitu Accounting, the State of the Film. Izin saya share screen. Baik, em, baik untuk topik yang akan kami bahas pada materi hari ini adalah terkait Accounting, the State of the Film, based on AI perspective, machine learning, dan IoT. Accounting the state of the firm based on AI perspektif, machine learning, dan IoT. Presentasi kami akan membahas bagaimana Ketan Britton memandang akuntansi sebagai alat kekuasaan dan bagaimana perkembangan AI, machine learning, dan IoT mengubah struktur tersebut. Kita akan melihat kondisi sebelum dan sesudah era digital, disertai contoh nyata dari berbagai kasus global yang menunjukkan transformasi fundamental dalam praktik akuntansi modern. Dari Enron ke Whitecard, evolusi deteksi fraud. Pada era digital, standar Enron pada tahun 2001 terjadi karena tidak adanya teknologi audit real-time, manipulasi laporan keuangan berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi karena keterbatasan sistem pengawasan manual dan ketergantungan pada sampel audit tradisional. Pada era digital, kasus Wirecard pada tahun 2020 terdeteksi karena pola data elektronik yang tidak konsisten. Meskipun fraud tetap terjadi, teknologi analitik data maupun mampu mengidentifikasi anomali transaksi yang mencurigakan lebih cepat dibandingkan metode audit konvensional. Transaksi bukan netral, melainkan konstruksi sosial menurut Britton. Konstruksi sosial menurut Britton, akuntansi itu tidak netral. Angka-angka yang kita lihat dalam laporan keuangan sebenarnya adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh standar, metode, dan kepentingan politik maupun ekonomi. Bukan sekedar informasi, akuntansi bukan sekedar informasi tetapi juga alat yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami realitas ekonomi. Angka tidak pernah benar-benar netral pada praktiknya. Transformasi dari asumsi ke data otomatis. Sebelum era digital, laporan keuangan bergantung pada asumsi manusia. Penilaian persediaan menggunakan asumsi seperti FIFO dan LIFO yang sangat subjektif dan dapat dimanipulasi sesuai kepentingan perusahaan. Sesudah era digital, sensor dan data otomatis mengurangi objektivitas. Amazon menggunakan IoT untuk menghitung stok secara otomatis tanpa asumsi, memberikan akurasi real-time dalam pengelolaan persediaan. Pergeseran ini menandai transformasi fundamental dari akuntansi berbasis judgment menuju akuntansi berbasis data objektif yang terverifikasi secara teknologi. Akuntansi sebagai mekanisme kekuasaan. Angka dapat digunakan untuk membentuk opini publik. Britain menegaskan bahwa negara dan perusahaan menggunakan akuntansi untuk membentuk persepsi publik. Mereka menggunakan angka mana yang dianggap penting, utang, defisit, laba, dan bagaimana angka tersebut ditampilkan. Jadi, akuntansi berfungsi bukan hanya sebagai alat pencatat, tapi juga alat untuk mengarahkan opini masyarakat. Contoh manipulasi, pemerintah sering mengubah metode perhitungan defisit untuk tampak lebih baik di mata publik, menciptakan ilusi stabilitas fiskal yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Solusi digital, AI forecasting,
Fiskal di Singapura mengurangi manipulasi karena prediksi berbasis data sensor belanja publik dan yang transparan dan terverifikasi secara independen. Real social responsibility, tindakan versus pengungkapan. Pandangan Britain menilai tanggung jawab sosial harus berupa tindakan nyata. Banyak perusahaan terlihat bertanggung jawab hanya karena melaporkan aktivitas CSR, tetapi tidak benar-benar mengurangi dampak sosial negatifnya. Tanggung jawab sosial yang nyata harus tercermin dalam praktik inti bisnis dan pengakuan biaya sosial, bukan hanya laporan naratif yang indah namun tidak bermakna. Contoh sebelum CSR kosmetik, eh, pabrik semen dulu hanya memberikan laporan CSR dalam bentuk brosur dan laporan glossy tanpa data emisi yang terverifikasi atau dapat diaudit secara independen. Sesudah melakukan verifikasi real-time, perusahaan seperti Holcim memakai sensor emisi online yang bisa diakses regulator secara langsung, memberikan transparansi penuh atas dampak lingkungan yang aktual. Disclosure bukan tindakan, masalah greenwashing. Pengungkapan tidak sama dengan praktik etis. Dalam akuntansi, disclosure sering dianggap sebagai bukti kepatuhan sosial. Namun Britain menjelaskan bahwa banyak informasi bersifat manipulatif atau selektif, karena tidak ada sumber independen yang menilai kinerja sosial secara objektif. Laporan sosial tidak bisa digunakan sebagai indikator akuntabilitas nyata. Klaim tanpa bukti, perusahaan ISG memberikan klaim karbon netral tanpa bukti konkret atau metodologi yang dapat diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga. Monitoring berbasis AI-driven ESG, monitoring seperti MSCI dan Refinitiv kini memeriksa ribuan data digital untuk mendeteksi greenwashing dan memverifikasi klaim berkelanjutan perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Susan Cornelia. Masalah eksternalitas atau biaya tersembunyi. Biaya sosial tidak dicatat dalam laporan keuangan tradisional. Breton menyoroti eksternalitas sebagai salah satu masalah besar akuntansi. Banyak biaya lingkungan, kesehatan, atau kerusakan sosial tidak dicatat dalam laporan keuangan. Akibatnya, harga barang tidak mencerminkan biaya sebenarnya. Pada akhirnya, masyarakat dan pemerintah menanggung beban tersebut. Contoh kasus, pabrik minyak sawit merusak sungai, tetapi biaya pembersihan ditanggung pemerintah. Perusahaan tidak mencatat biaya lingkungan dalam laporan keuangannya. Solusi EOT mengukur kualitas air sungai di Malaysia secara real time untuk menghitung kerusakan lingkungan dan membebankan biaya kepada pihak yang bertanggung jawab. Dominasi grand naratif neoliberal. Yang pertama, narasi efisiensi pasar. Menurut Breton, akuntansi sangat dipengaruhi oleh narasi besar neoliberal seperti efisiensi pasar, privatisasi, dan minimnya peran negara. Yang kedua, pembentukan angka. Narasi ini kemudian membentuk cara angka disusun sehingga tampak seolah-olah privatisasi selalu lebih efisien, meski kenyataan di lapangan bisa berbeda. Yang ketiga, fakta mengalahkan narasi. Privatisasi air sering dianggap efisien, tetapi dari EIT disilip menunjukkan kebocoran pipa meningkatkan setelah privatisasi, fakta mengalahkan narasi. Perusahaan sebagai institusi sosial, sumber daya publik bukan hanya modal investor. Breton melihat perusahaan bukan sebagai entitas pribadi, tetapi sebagai entitas sosial yang memanfaatkan sumber daya milik masyarakat. Modal investor hanya sebagian kecil dari total sumber daya sosial digunakan perusahaan. Karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada sekedar menghasilkan laba bagi pemegang saham. Contoh, perusahaan Tesla. Tesla menggunakan subsidi energi publik miliaran dolar. Data konsumsi energi pabrik Tesla dikumpulkan secara otomatis untuk menilai dampak sosialnya terhadap masyarakat. Kelemahan sistem pajak berbasis laba. Yang pertama, manipulasi laba. Salah satu kritik utama Breton adalah bahwa pajak berbasis laba sangat problematis. Laba dapat dimanipulasi melalui metode akuntansi. Yang kedua, pajak tidak mencerminkan kontribusi. Pajak yang dibayar perusahaan besar sering tidak mencerminkan kontribusinya terhadap masyarakat.
Sistem pajak berbasis profit tidak mampu menangkap nilai sosial dan biaya eksternalitas. Yang ketiga, kasus Starbucks. Starbucks Inggris membayar pajak hampir nol karena teknik transfer pricing yang memanfaatkan celah hukum perpajakan internasional. Yang keempat, solusi AI. AI anti-tax avoidance di Denmark ini kini mengecek pola transfer antar perusahaan, membuat tax loopholes semakin sulit dieksploitasi. Kelemahan akuntansi pemerintah dan infrastruktur. Breton juga mengkritik cara pemerintah melaporkan keuangan. Banyak negara tidak memiliki neraca aset nasional yang jelas. Pemerintah sering mengubah metode pengukuran defisit atau utang demi kepentingan politik. Hal ini membuat keputusan publik tidak berdasar pada data yang objektif. Breton menunjukkan bahwa aset publik seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit sering tidak dinilai dengan benar. Kerusakan tidak dicatat, depresiasi tidak realistis, dan perencanaan keuangan tidak mempertimbangkan kondisi aktual. Hal ini menyebabkan pemborosan dan kegagalan dalam manajemen aset negara. Di Indonesia, banyak jalan Indonesia rusak tetapi tercatat sebagai baik dalam pembukuan pemerintah daerah. Di negara Cina, Cina menggunakan sensor EIT pada jalan raya untuk memprediksi kerusakan, menghasilkan penilaian akurat dan perawatan lebih efisien. Kritik terhadap GDP terhadap ukuran kesejahteraan. GDP menganggap kerusakan sebagai pertumbuhan. Breton menegaskan bahwa GDP bukan ukuran kesejahteraan. GDP menganggap aktivitas merusak seperti deforestasi atau pembersihan limbah akibat pencemaran sebagai pertumbuhan ekonomi. GDP hanya mengukur aktivitas pasar, bukan kesejahteraan masyarakat atau kondisi lingkungan. Paradoks GDP. Banjir Jakarta meningkatkan GDP karena proyek renovasi dan pembangunan kembali, padahal kerusakan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar bagi masyarakat. Indikator alternatif. AI dan satelit ESA sekarang menghitung kerugian ekologis menggunakan data citra satelit dan sensor lingkungan, menghasilkan indikator ekonomi yang lebih realistis dan komprehensif. Akuntansi sebagai storytelling, bukan sains. Akuntansi adalah cerita, bukan cermin realitas. Di bagian ini, Breton menunjukkan bahwa akuntansi lebih mirip storytelling daripada sains murni. Angka-angka yang terlihat objektif sebenarnya adalah hasil dari keputusan manusia. Pilihan metode depresiasi nilai wajar atau estimasi akuntansi semuanya membentuk cerita yang ingin disampaikan organisasi. Narasi startup. Perusahaan startup sering membesar-besarkan evaluasi melalui narasi tanpa laba, menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di pasar, atau klaim janji atau cerita yang dibangun oleh startup. Verifikasi data. Data pengguna sebenarnya seperti Clickstream dan IoT Activity Logs kini membuktikan apakah valuasi realistis atau palsu. Yang ini berfungsi sebagai tahap pemeriksaan, pengujian, dan pembuktian apakah narasi tersebut didukung data nyata. Transparansi baru. Teknologi memaksa perusahaan untuk lebih jujur dalam pelaporan karena data aktual dapat diverifikasi secara independen. Bentuk transparansi yang lebih akurat berbasis data bukan sekedar narasi. Transformasi digital dari storytelling ke evidence-based. Dengan munculnya teknologi digital, akuntansi mulai bergerak dari sistem berbasis narasi menuju sistem berbasis bukti. Data real-time dari IoT, analisis prediktif dari ML, dan otomatis dari AI mulai mengubah praktik pelaporan dan pengawasan secara fundamental. Yang pertama, peran AI. AI memungkinkan otomatisasi audit, deteksi fraud, dan analisis kepatuhan pajak. AI Deloitte memeriksa 100% transaksi klien, bukan sampel. Fraud ini di perusahaan Jepang tahun 2021 terdeteksi AI karena pola invoice abnormal. Yang kedua, peran ML. ML memberikan kemampuan untuk mengolah big data, transaksi, memprediksi penerimaan pajak, mengidentifikasi risiko proyek.
ML juga digunakan OJK untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dari ratusan ribu rekening bank. Peran IoT. IoT menyediakan data fisik real-time seperti konsumsi energi, tingkat polusi, status mesin. Nestle menggunakan sensor untuk melacak suhu penyimpanan suhu. PLN memakai smart meter untuk menghitung konsumsi energi pelanggan secara presisi. Kesimpulan, akuntansi sebagai penjaga keadilan sosial. Teori Breton membantu kita memahami bahwa akuntansi adalah alat kekuasaan. Namun, teknologi modern seperti AI, ML, dan IoT mendorong akuntansi menjadi lebih berbasis bukti dan lebih transparan. Transformasi digital memberi peluang untuk mengembalikan fungsi akuntansi sebagai penjaga keadilan sosial dan efisien penggunaan sumber daya masyarakat. Barcelona, data untuk keadilan. Pemerintah kota Barcelona memakai data IoT untuk menilai dampak sosial nyata proyek publik, bukan hanya laporan naratif yang bias. ESG Global, akhir greenwashing. Perusahaan global kini menunjukkan data ESG berbasis sensor untuk menghindari greenwashing dan membuktikan komitmen keberlanjutan mereka. Mengaitkan dengan jurnal yang kami ambil. Yang pertama judul jurnalnya adalah The Impact of ESG on Firm Value, The Moderation Role of Cash Holdings. Yang kedua, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sesuai PP 60 tahun 2008 dan sistem informasi akuntansi berbasis AI terhadap kecenderungan fraudulent financial reporting atau studi kasus pada organisasi sektor publik di Kabupaten Gresik. Teori di sini kami lihatkan perbandingannya, di mana aspek yang pertama, akuntansi sebagai kekuasaan. Menurut teori Breton, akuntansi adalah alat kontrol sosial dan politik. Sedangkan dengan jurnal yang pertama kami, SPAP dan SIA berbasis AI menjadi instrumen kontrol birokrasi. Yang kedua, jurnal kami yang kedua, ESG dan Firm Value. ESG scoring menjadi alat legitimasi korporasi. Yang kedua, aspek yang kedua adalah kritik terhadap profit atau CSR. Menurut teori Breton, CSR dan profit dipakai sebagai justifikasi moral. Sedangkan jurnal yang pertama, teknologi, AI, dan SPIP diposisikan sebagai solusi teknokratis. Sedangkan jurnal kedua, ESG dimodifikasi menjadi strategi peningkatan nilai pasar. Yang aspek ketiga, eksternalitas, yaitu teori Breton, akuntansi gagal menangkap dampak sosial dan lingkungan. Jurnal yang pertama, fraud merusak tata kelola tetapi tidak seluruhnya tercatat dalam sistem. Sedangkan jurnal kedua adalah SG, gagal mengukur dampak sosial ekonomi yang sesungguhnya. Aspek yang ketiga, narasi neoliberal. Menurut teori Breton, pasar dijadikan pusat rasionalitas. Sedangkan jurnal yang pertama, AI dianggap sebagai solusi efisiensi birokrasi. Jurnal yang kedua, ESG diarahkan sepenuhnya pada logika pasar atau market driven. Yang kelima, aspek kritik pajak atau GDP. Menurut teori Breton, indikator makro dipakai sebagai simbol legitimasi. Sedangkan jurnal yang pertama, laporan pemerintah sering hanya simbolik. Menurut jurnal yang kedua, mark value dijadikan indikator tunggal kebaikan perusahaan. Aspek yang keenam, accounting as storytelling. Menurut teori Breton, laporan akuntansi adalah narasi, bukan fakta objektif. Menurut jurnal pertama, AI dan SPIP menciptakan narasi transparansi. Menurut jurnal kedua, ESG dipromosikan sebagai narasi keberlanjutan. Selanjutnya, aspek yang ketujuh, peran negara atau perusahaan. Teori Breton, negara dan perusahaan memanfaatkan akuntansi sebagai legitimasi. Sedangkan jurnal yang pertama, negara memakai AI dan SPIP untuk memperkuat legitimasi. Jurnal yang kedua, perusahaan memakai ESG untuk legitimasi pasar dan citra. Aspek yang ke-8, AI, IoT, ML. Teori Breton, teknologi melahirkan untuk kekuasaan baru atau algorithmic power. Jurnal yang pertama, muncul kekuasaan algoritmik dan dalam pengawasan publik. Jurnal yang kedua, ESG digital mendorong risiko digital greenwashing.
Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, diperkenankan. Terima kasih. Oke, silakan jika ada yang mau berdiskusi, bertanya, boleh. Coba tadi di kolom kesimpulannya, disorot kesimpulannya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, cukup jelas ya bahwasanya AI, machine learning, dan juga IoT itu berperan besar ya dalam perubahan evolusi accounting pada saat ini. Dan didukung tadi beberapa tulisan-tulisan yang mendukung hal itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Dan terima kasih rekamannya nanti saya share ya. Selamat pagi, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Sih, Pak. Ya.